tapi dengan nada yang santun. Saya tidak pernah marah sama anak saya itu. Saya tidak pernah berkata kasar sepanjang hidup mereka. Saya tidak pernah memanggil mereka tahu itu kemarahan saya. Kenapa tidak menerima? Kenapa kamu tidak menerima? Jawabannya adalah, ibu, saya ada momentum. Ini pandemi. Saya mau berusaha dengan teman-teman saya bikin usaha. Saya mau membangun usaha, tapi saya tertekan betul. Tertekan oleh kekurangan anak saya yang lain. Dengar itu harus bisa isyarat. Nah, si adik yang yang tuli, saya ajarkan verbal. Jadi kenapa harus Siap, Bu. Bunda mau nyala sebentar, Ya, silakan. Di ruang tamu saja, di ruang. Oh, di sana aja di ruangannya Mas. Ya. Pertanyaannya. Ini apa ya, Aisyah? Apa ya? Ini Tanwir ya. Tanwir Aisyah ke berapa ya? 2022 2025 ya? 2027 22. Oh, Tanwir Aisyah 2022. Oke, Bunda jelasin untuk kegiatan hari ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, kegiatan Tanwir 1 periode 2022-2027 alhamdulillah berlangsung dengan sangat membahagiakan dan menggembirakan buat saya. Saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi semangat, berbagi cerita, berbagi kekuatan, berbagi bagaimana pengalaman saya membesarkan anak yang tuli dan mendengar dalam sebuah keluarga, bagaimana terjadi inklusivitas. Habis itu sekarang kita bahagia juga, pendidikan sekarang juga sudah mulai inklusif, mulai diterima, tidak ada perbedaan sepanjang teman-teman disabilitas itu memiliki kemampuan. Dan saya menceritakan bagaimana kita yang mendengar dan tuli saling support, saling menghormati, menghargai dan bisa berkomunikasi dengan baik. Yang dengar belajar isyarat, yang tuli mau membaca verbal, jadi terjadi sinergi yang menyenangkan dalam berkomunikasi. Gitu. Bunda kan tadi sebelum menjelaskan tentang parenting, kalau Bunda sendiri untuk parenting ke anak seperti apa sih, mungkin mengajarkan seperti apa? Saya melihat anak itu sebagai titipan Allah yang dihadirkan dalam kehidupan saya bagaikan tamu agung yang harus saya hormati keberadaannya, saya jaga, saya rawat dengan kasih sayang. Dengan menegurnya juga dengan santun, karena itu anak-anak saya tidak pernah merasakan bentakan saya, belum pernah mendengar kemarahan saya. Jadi kalau saya memanggil mereka, menyebut nama mereka itu nggak pernah nama, tapi sayang. Dan kalau saya udah menyebut nama, artinya saya marah. Dan juga Bunda juga menjelaskan semua rata dalam arti Bunda juga meskipun bukan cuma sama anak tapi sama mantu juga sangat. Oh iya, iya, karena buat saya itu kan karunia yang diberikan nikmat dari Allah untuk membersamai kehidupan kita gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena pada kenyataannya mereka semua titipan dan saya sudah merasakan bagaimana putri saya Allah kembalikan kepadanya lagi kan, Allah mengambilnya lagi. Jadi buat orang tua yang sekarang ibu muda maupun orang-orang tua yang diberikan anak-anak yang dianggap sempurna, tetap waspada untuk memberikan pengajaran keimanan, adab, akhlak sebelum ilmu. Karena zaman sekarang kepandaian tidak bisa jadi satu panduan bahwa anak itu akan selamat dunia akhirat. Jadi saya dikasih Allah itu tugas, rupanya ini jawabannya. Saya diberi anak yang katanya sempurna fisik, kemudian anak yang tidak sempurna. Pada saat kita dapat anak sempurna, kita merasa sudah hak kita diberikan oleh Allah. Padahal banyak juga orang yang tidak diberi kesempatan memiliki anak.
tidak diberi kesempatan dititipi anak. Nah, anak yang dianggap sempurna ini waspadai juga sama dengan mewaspadai anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Anak yang sempurna ini kalau tidak dijaga akhlaknya, adabnya, imannya, keagamaannya oleh ibunya terutama sebagai madrasah utama gitu, itu nanti kesempurnaannya Allah pelan-pelan dikurangin. Kekurangan nanti disabilitasnya di jiwa, bahayanya itu. Kelemahannya nanti dikurangin kalau tidak dikawal dengan doa, dengan akhlak adab yang diajarkan oleh lingkungan orang tuanya. Sementara anak disabilitas ini kita akan berdoa terus mohon sama Allah agar diberikan kesempurnaan dalam bentuk yang lain, sehingga mereka bisa meraih mimpinya, mereka bisa mandiri, mereka bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi doanya seorang ibu tuh sama kuatnya buat anak yang dianggap disabilitas maupun anak yang normal. Jadi jangan saling mengasihani. Jangan mengasihani keluarga yang punya anak disabilitas. Jangan-jangan keluarga itu dikasih kekuatan jiwa sama Allah untuk menghadapi tantangan hidup ke depan yang begitu luar biasa nanti. Jadi justru yang harus diwaspadai adalah orang-orang yang abai. Abai merasa tenang, merasa nyaman. Nggak ada, kita ujung-ujungnya kalau Allah mau ngambil, kita udah lihat lah kekuatannya, kekuasaannya Tuhan mau ngambil semua. Ini kita cuma bukan manusia, manusia ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Itulah intinya gitu. Tadi Bunda bercerita tentang Surya lagi di US itu. US, Surya itu sekarang setelah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang S1 S2-nya, jurusan yang Surya ambil kan pendidikan tuli. Dan itu jarang sekali yang berminat gitu, sehingga kampus yang untuk tulinya itu RTI, RIT NTID itu Rochester Institute Technology, untuk technical, untuk for the deaf ya, untuk yang tuli itu muridnya 1.200. Kampus utamanya tuh 14.000. Kuota untuk yang disabilitas 10%. Surya ngajar jadi salah satu dosen jurusan pendidikan tuli. Gitu. Kalau Bunda sendiri kalau akrab dengan mantu juga, dalam arti kan sering bikin konten, dalam arti seperti apa Bunda melihat ya, banyak yang salut nih. Iya kan, mantu juga kan titipannya Allah gitu, itu kan nikmat Allah juga. Jadi bagaimana menghargai itu yang saya bilang, semua jadi tamu agung dalam kehidupan saya. Apapun yang Allah titipkan itulah tamu agung yang harus saya jaga keberadaannya, saya hormati keberadaannya. Jadi kita nggak bisa, kalau melihat sesuatu tuh lihat aja itu makhluk Allah yang dititipkan gitu. Apapun keadaannya. Jadi mau anak-anak, apalagi mantu saya sayang sama saya gitu kan, respect, itu kan saling terbuka kita, saling terbuka, tetap berbaik sangka, tetap saling support, dan ingat bahwa kita itu manusia yang harus saling menyadari bahwa kita itu saling membutuhkan, saling harus menghormati gitu. Udah terakhir Bunda, untuk edukasi sendiri kan sudah sempat ada seperti yang ojol kemarin itu sudah Bunda. Oh, ya. Bunda. Jadi kan kemarin ada di berita saya tersinggung, katanya enggak, keliru itu informasi itu. Saya sama sekali enggak, sesaat saya memang kaget aja. Tapi saya belajar memaklumi karena kan pengendara atau mitranya dari online itu, transport online apa sebutannya gitu kan. Kalau kita nyebut merek nggak boleh. Itu buat saya, kita harus maklum mereka juga mempekerjakan orang-orang tuli kok. Jadi saya sendiri nggak kepada Surya saya memberi pemahaman, maklumi bahwa itu kan oknum perorangan, kita harus memaklumi karena tingkat literasi kita, bahasa kita juga kan tidak semua orang baik gitu. Bagaimana mengungkapkan kata, perasaan itu kan tidak semua bisa memahami arti empati, memahami untuk mengerti perasaan orang lain. Nah itu kita kan saling belajar. Jadi ini kita harus bagaimana nanti para aplikasi itu untuk bisa memberikan pendidikan, arahan untuk bagaimana drivernya, mitranya itu bisa belajar menghargai perasaan orang lain. Ini masalah empati kok. Kalau pintar mah pintar semua orang Indonesia. Saya kurang setuju kalau ada orang bilang plus 62 sekian, saya nggak percaya. Pintar semua, hebat semua, tapi empatinya yang harus dilatih. Menghargai orang lain, bagaimana berkata-kata, menulis dengan alasan mengingatkan, tapi kata-katanya menyakiti hati orang. Itu karena itu cerminan Anda bikin tulisan buruk, itu sebenarnya keburukan Anda yang diperlihatkan.
Bunda, Gitu. terakhir, dalam kuliah Cukup, Mas. Wartawan itu selalu terakhir. Cukup, Mas. Ya, terima kasih ya, Mas. Ya. Terima kasih Bunda.